Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mubarok, founder dari dropship dari nol.com. Oke teman-teman, sebagai pengusaha kita harus tahu seluk-beluk dan hukum mengenai bisnis. Dan di sini sebagai pengusaha muslim, saya ingin mengungkap atau membahas mengenai hukum bisnis multi level marketing. Meskipun gak pakai dalil insya Allah, tapi ini akan menjadi sebuah sumber rujukan untuk kita ya. Kenapa nggak pakai dalil? Supaya nggak berat-berat amat ya ketika membahasnya. Jadi kita bahas yang ringan-ringan aja dulu. Oke, teman-teman, biasanya bisnis multi level marketing ini sudah menjadi eh, fenomena di masyarakat dan menimbulkan pro kontra ya. Ada yang cintanya cinta mati, ada yang nggak suka sampai nggak suka banget gitu. Nah, ini membuktikan bahwa bisnis multi level marketing ini dilakukan oleh manusia, dan bukan bisnisnya yang salah tetapi manusia yang beda dan salah dalam menyikapinya. Oke, desainnya kan begini. Nah, biasanya kan begini. Bisnis multi level ini, jika Anda bergabung, maka Anda harus mengajak, contoh, Andi. Andi gabung kepada Anda, dan juga Esa bergabung kepada Anda. Selanjutnya, ada Indra dan Sarah join ke Andi, dan Adi join ke Esa. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan bonus dari Andi dan Esa setelah mereka bergabung. Dan Indra dan Sarah itu gabung ke Andi, otomatis Sarah dan Indra mengantarkan bonus untuk Adi, sehingga ketika Adi gabung ke Esa, maka Anda pun mendapat bonus dari perekrutan member Indra, Sarah, dan Adi yang dilakukan oleh Andi dengan Esa. Nah, teman-teman, ini yang menjadi kesalahan adalah jika Indra, Sarah, dan Adi sudah bergabung, akan tetapi mereka tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang mereka impikan. Saya garis bawahi, hasil di sini adalah bonus ya. Nah, jadi apabila Indra, Sarah, dan Adi tidak mendapatkan bonus, maka mereka menjadi kecewa. Jika mereka kecewa, otomatis siapa yang membuat Indra, Sarah, dan Adi bergabung itu adalah yang membuat awal dari segala petaka ya. Kenapa? Karena jika mereka tidak gabung atau jika mereka tidak diinformasikan informasi ini oleh Anda, mereka tidak akan gabung. Nah, jika mereka senang, otomatis kebaikan untuk Anda, dan jika mereka kecewa, otomatis kekecewaan pun itu adalah Anda yang menanggung ya. Bagaimana? Ini baru 3 orang di bawah. Kalau sudah 9 orang, kalau udah 100 orang, kalau udah 1000 orang, nah 1000 orang yang di bawah, dan bisnis multi level marketing itu tidak akan semua sukses ya, karena orang mengambil orang. Gimana kalau orangnya habis gitu kan, di dunia ikut multi level semua. Nah, itu yang menjadi masalah. Oke teman-teman, nah supaya kita terhindar dari hal ini, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti saya akan mengupas tuntas apa yang harus kita lakukan. Nah, jika Indra, Sarah, dan Adi mengalami kekecewaan, dan berapa puluh orang, berapa ratus orang di bawah mereka mengalami kekecewaan, maka bonus yang didapat oleh Andi, Esa, termasuk Anda, itu hukumnya adalah haram. Oke? Masuk akal ya. Jadi bagaimana, kenapa haram? Karena Anda, Andi, dan Esa memakan harta teman sendiri dengan cara batil. Betul, setuju ya? Oke. Nah, teman-teman, di sini selain haram, saya juga nanti akan membahas bagaimana multi level marketing yang halal. Oke, lanjut. Kenapa haram? Nah, teman-teman, kenapa haram? Sebetulnya yang membuat haram itu memang ada dua hal ya, ada orangnya, ada bisnisnya. Kalau bisnisnya yaitu multi level yang tidak ada produk atau money game ya. Money game itu nggak baik ya, atau arisan beruntun itu juga kurang baik ya. Oke, kita
lanjut ke multi level marketing ini. Kenapa haram? Oke, yang pertama itu jika Anda mengajak join Andi dan Esa dengan modal dusta dan selanjutnya. Nah, jika Anda sudah join di bisnis multi level, maka jangan sekali-kali mengajak join orang lain dengan modal dusta ataupun yang lainnya. Contoh, ya, contohnya adalah ketika Anda join, Anda berpura-pura sudah mendapatkan bonus ini dan itu. Padahal itu adalah kreditan, padahal itu adalah cicilan, padahal itu bukan milik Anda dan lain sebagainya. Dan inilah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh para pemain multi level marketing. Mereka mengedepankan dusta supaya orang lain join. Oke. Setuju ya? Setuju. Oke, ini adalah fenomena di masyarakat. Lanjut. Yang kedua, kenapa haram? Nah, jika Anda mengajak join Andi dan Esa dengan iming-iming bonus. Nah, jadi ini bisa jadi haram. Kenapa? Karena yang dikedepankan hanya bonus, dan bonus. Sehingga orang lain tergiur dengan bonus. Kembali yang tadi, ketika ratusan orang, ribuan orang gabung, orientasinya hanya bonus gitu kan, bonus oriented, maka kekecewaan akan datang ketika mereka gabung dan tidak mendapatkan bonus. Dan ini kesalahan terbesar terdapat di orang yang mengajak join orang lain. Oke, setuju ya? Jadi jangan mengiming-iming bonus ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, tidak memaparkan benefit produk ya. Jadi yang dikedepankan hanya bonus, sedangkan benefit atau manfaat dari produk tidak dipaparkan. Ini menjadi sumber malapetaka atau sumber haramnya bisnis multi level marketing yang kita jalankan. Termasuk Anda? Oke, hati-hati. Oke, yang keempat, mengolok-olok pekerjaan dan bisnis orang lain. Pasti Anda yang pernah diprospek oleh orang lain, si calon upline kita mengolok-olok pekerjaan dan bisnis orang lain. Contoh, bisnis multi level marketing gabung join hanya 700.000, lalu dia bandingkan dengan pekerjaan orang lain, lalu dia bandingkan dengan bisnis orang lain. Membandingkan tidak apa-apa, tetapi jika mengolok-olokkan itu sudah di luar batas ya, sudah melampaui batas, dan itu merupakan etika yang tidak baik untuk seorang pembisnis ya. Oke, selanjutnya, kenapa jadi haram? Karena menghasut calon member agar menggadaikan surat-surat berharga, ada kesalahan ya, surat berharga, menjual tanah dan lain. Oke, jadi nggak boleh menghasut calon member agar menggadaikan surat-surat berharga, menjual tanah, menjual kendaraan dan sebagainya. Tidak boleh ya, kecuali itu keinginan member sendiri. Kalau ada istilah hasut menghasut, itu tidak baik, dan ketidakbaikan ini akan menimbulkan tidak halalnya apa yang kita dapatkan nanti. Oke, selanjutnya yaitu fokus ke pendaftaran, tidak ke pembinaan. Jadi yang dipikirkan oleh seorang pembisnis multi level ini, yang dipikirkan hanya pendaftaran. Semakin banyak yang daftar, semakin untung saya. Nah, ini yang selalu menjadi orientasi kurang baik. Harusnya jangan ke pendaftaran untuk fokus, tapi ke pembinaan. Nah, fokus ke pendaftaran, tidak ke pembinaan, menjadi haram menurut saya ya. Menjadi haram kenapa? Karena menjerumuskan orang lain ke lembah yang akan menuai kekecewaan banyak orang. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tidak membantu downline untuk bekerja ya. Jadi setelah daftar downline itu langsung dibiarkan, langsung mengajak orang lain lagi. Saya udah gabung, ajak si B udah gabung, ajak si C. Dia terus bekerja merekrut orang sebanyak-banyaknya, sedangkan downline-nya tidak dibantu. Nah, itu merupakan hal yang tidak baik dan menjadikan bisnis multi levelnya nggak berkah ya. Oke, selanjutnya yaitu
tambah banyak member, tambah banyak yang kecewa karena tidak mendapatkan bonus atau iming-iming. Otomatis jika di awal edukasinya hanya bonus dan iming-iming, reward dan lain sebagainya, otomatis semakin banyak member maka semakin banyak yang kecewa. Semakin banyak bonus Anda, semakin tidak berkah yang Anda dapatkan. Oke, masuk akal ya? Masuk akal. Namanya juga bonus, kalau bonus dikasih di akhir, jangan di awal. Kesalahan orang multi level sekarang karena pengen cepatnya, dia langsung mengedepankan bonus. Oke, itu tidak baik. Nah, teman-teman, dampaknya jika multi level haram itu dilabrak. Oke, yang pertama, hubungan antara anggota keluarga jadi tidak harmonis ya. Betul ya? Betul, karena ini itu dijual dan lain sebagainya, dusta ini itu, maka tidak harmonis jadinya. Yang kedua, kesana kemari terus berbicara dusta, menutupi dusta pasti dengan dusta, dan itu berawal dari dusta yang di awal tadi, yaitu mengajak orang lain dengan dusta dan kesana kemari terus berbicara dusta ya. Ngeri pokoknya. Selanjutnya, dengan rekan jadi lawan, dengan kerabat tambah jauh. Kenapa? Karena hanya mengiming-iming bonus, reward dan lain sebagainya, tetapi tidak untuk memaparkan benefit dan tidak mengajak orang lain untuk edukasi kepembinaannya. Selanjutnya, dengan mitra tidak ada harmonis ya, dan juga terlalu terlalu percaya diri sekarang, gagal malu-malu sendiri kemudian ya. Inilah kesalahan pembisnis multi level marketing dan dampaknya sangat-sangat tidak mengenakan. Sehingga semakin banyak bonus, semakin banyak tidak berkah. Kenapa? Karena bonus berasal dari ratusan ribuan orang di bawah kita, sedangkan orang lain menjadi tidak ridho. Itulah hal terpahit untuk tidak berkahnya bisnis multi level Anda. Oke teman-teman, jadi solusinya, solusinya silakan simak video saya berikutnya untuk solusi bagaimana supaya multi level kita halal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.